Shalom kepada Mnerhen Cerudini Kiwokas sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, dan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Hai. Ada pepatah yang mengatakan tak dikenal maka tak disayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Rosafina Julia Salaga dengan NIM 2006 1104 130 dari kelompok 7. Sebelum lanjut ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu Yohanes Miser Pandi dengan NIM 2006 1104 118. Selanjutnya Jane Christine Risit dengan NIM 2006 1104 084. Selanjutnya ada Riansi Wicen Mokago dengan NIM 2006 1104 127. Selanjutnya ada Rosafina Julia Salaga dengan NIM 2006 1104 130. Selanjutnya ada Rohayani Linggi Alo dengan NIM 2006 1104 1293. Selanjutnya ada Olivia Makakombo dengan NIM 2006 1104 1244. Selanjutnya ada Nathaniel Tuflasa dengan NIM 2006 1104 0855. Dan yang terakhir ada Destia Nakatemba dengan NIM 2006 1104 110. Kami kelompok 7 akan memaparkan materi tentang proses audit kinerja. Pendahuluan proses audit secara umum. Untuk mengetahui proses audit kinerja, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai struktur audit kinerja, tahapan audit kinerja, dan kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Struktur audit kinerja pada dasarnya struktur audit, baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan jenis audit yang lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit yang lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik pada masing-masing tahapan audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit tersebut. Secara umum, struktur audit terdiri atas yang pertama, tahapan-tahapan audit, yang kedua, elemen masing-masing tahapan audit, yang ketiga, tujuan dari masing-masing elemen, yang keempat, tugas-tugas tertentu yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan audit. Tahap-tahap audit kinerja dan elemen masing-masing tahap. Yang pertama, tahap pengenalan dan perencanaan. Elemennya ada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, tahap audit. Elemennya ada review hasil-hasil program, review ekonomi, dan review kepatuhan. Yang ketiga, tahap pelaporan. Elemennya ada persiapan laporan, review dan revisi, pengiriman dan penyajian laporan. Yang keempat, tahap follow up. Elemennya ada desain follow up, investigasi, dan pelaporan. Berikut tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berikut A. Survei pendahuluan. Pada tahap survei pendahuluan, auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan struktur dan operasi organisasi, lingkungan manajemen, kebijakan standar, dan prosedur kerja. Bagian B, review sistem pengendalian. Pada tahapan keuangan, auditor memulai pekerjaan dengan melakukan review dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, terutama yang berkaitan dengan prosedur akuntansinya. Sedangkan pada audit kinerja, auditor harus menelaah sistem pengendalian manajemen atau sistem pengendalian administratif dengan tujuan untuk menentukan kelemahan pengendalian yang signifikan agar menjadi perhatian manajemen, dan untuk menentukan luas, sifat, dan waktu pekerjaan pemeriksaan berikutnya.
Prosedur audit yang dilakukan pada tahap review sistem pengendalian secara garis besar terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis sistem manajemen organisasi. Yang kedua, membandingkannya dengan model yang ada. Yang ketiga, mencatat dugaan terhadap setiap ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Tahapan audit. Tahapan dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, telaah hasil-hasil program, kedua, telaah ekonomi dan efisiensi, ketiga, telaah kepatuhan. Secara rinci, komponen audit terdiri dari 1. Identifikasi lingkungan manajemen, 2. Perencanaan dan tujuan, 3. Struktur organisasi, 4. Kebijakan dan praktik, 5. Sistem dan prosedur, 6. Pengendalian dan metode pengendalian, 7. Sumber daya manusia dan lingkungan fisik, 8. Praktik pengelolaan staf, 9. Analisis fiskal, dan yang terakhir ke-10, area khusus investigasi. Selanjutnya, tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan atau review, merupakan tahapan analitis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atau laporan yang diberikan oleh pihak manajemen atau audit. Yang ketiga, pengiriman atau transmission, meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberikan tugas untuk mengaudit atau kepada audit. Hal terpenting dalam sebuah laporan adalah bahwa laporan tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menerima dan membutuhkan laporan. Jika laporan sulit dipahami oleh pengguna, maka laporan tersebut menjadi kurang efektif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja, yaitu yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Sesuai berpedoman pada hal-hal sebelumnya di atas, ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama itu ada keahlian teknis, yaitu keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua yaitu ada keahlian manajerial, yaitu keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu ada keahlian interpersonal, yaitu keahlian untuk menjaga hubungan baik dengan audit, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan positif, sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi yang ada. Tahapan penindaklanjutan atau follow-up. Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih ada aktivitas lain yang perlu dilakukan, yaitu tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, audit, dan pihak lain yang berkompeten. Dari sisi auditor, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penindaklanjutan antara lain, yang pertama dasar pelaksanaan follow-up, yang kedua pelaksanaan review follow-up, yang ketiga batasan follow-up, yang keempat implementasi rekomendasi yang terdiri dari implementasi oleh unit kerja, implementasi oleh eksekutif, peranan auditor dalam pengimplementasian rekomendasi audit, peranan legislatif dalam mengimplementasikan rekomendasi audit, dan yang kelima, pemeriksaan kembali secara periodik.
Itulah pemaparan materi dari kelompok 7 tentang proses audit kinerja. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.